Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita pada minggu ini berdasarkan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 37. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Demikian. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita untuk minggu ini disebut Yesus menjadikan segala-galanya baik. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang merasa kurang baik? Ada yang merasa kenapa aku diberkati seperti ini? Atau kenapa Tuhan menciptakan aku sedemikian? Ketika aku berkaca, itu hanya cukup sekali saja. Ada yang mengatakan begitu? Atau ada yang bosan melihat dirinya? Lalu bosan juga melihat orang lain? Bosan melihat keluarganya? Atau dia sendiri merasakan bahwasanya kehidupan dia itu seolah-olah tidak baik-baik saja? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kurang? Terlalu banyak yang kurang. Ada yang lebih? Terlalu sedikit yang lebih. Itu yang manusia pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang baik yang dikatakan Yesus
Apa yang baik yang sudah diwujudkan Yesus, apa yang baik yang sudah dinyatakan Allah kepada kita manusia, adalah bagaimana kita melihat ternyata Allah itu sendiri sudah menunjukkan bukti bahwa Dia sungguh sangat mengasihi kita manusia. Tidak bisa dikatakan tidak, atau kita tidak bisa mengatakan masa iya sih, masa seperti itu sih. Benarkah Allah mengasihi kita manusia? Itu yang terjadi. Dan diceritakan pada saat Yesus berangkat ke daerah Tirus, ya, Dia bertemu seorang perempuan yang anaknya sedang dirasuki setan. Ternyata perempuan ini adalah perempuan yang bukan Yahudi. Perempuan seorang yang disebut adalah orang Kanaan sendiri, orang Syria, orang yang bukan Yahudi, orang yang menjadi musuhnya orang Yahudi, orang yang dianggap tidak patut untuk memperoleh berkat dan belas kasih daripada Allah. Lalu dia datang kepada Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Bahwasanya biarkanlah dulu anak-anak itu makan, nanti remah-remahnya diserahkan kepada anjing. Bapak Ibu, kalau menurut kita, apalagi kita orang Batak, mungkin orang Indonesia, ketika dikatakan seperti itu mungkin cukup kasar. Mungkin kita akan negatif memikirkan bahwasanya Yesus juga ikut membenci saya. Tuhan tidak suka dengan saya. Mesias itu tidak akan menyelamatkan saya. Yang disebut anak-anak itu adalah orang Yahudi. Dan merekalah yang terutama dan yang utama disebut di sana. Anggapan orang Yahudi. Sebab mereka mengakui bahwa mereka adalah bangsa satu-satunya yang dipilih oleh Allah. Sedangkan bangsa lain yang disebut Goyim adalah bangsa-bangsa yang tidak diselamatkan. Tetapi Injil ini berkata lain. Yesus menunjukkan bahwasanya seorang yang hina itu, yang tidak dianggap, itu sangat-sangat berharga. Karena apa? Perempuan itu mengatakan, bukankah ketika anak-anak makan ada sisa-sisa makanan atau makanan yang berjatuhan ke lantai dari atas meja, dan anjing-anjing akan memakan. Apa yang bisa kita lihat dari ibu itu? Dia menunjukkan kerendahan hati, bahkan kerendahan dirinya diakui. Tidak sedikit pun ada kesombongan. Dia menerima realita. Dia menerima keadaan. Tapi dia percaya dia datang kepada Tuhan. Karena sungguh banyak orang pada saat ini hanya mencari-cari alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan dipersalahkan dan kita salibkan kembali dengan mengatakan, Tuhan berkatmu kurang banyak, aku harus bekerja hari Minggu. Tuhan salah menciptakan kita seolah-olah. Karena apa? Kita pun tidak mau mendekat kepadanya.
Seolah-olah Tuhan itu sangat-sangat berdosa di hadapan kita. Terbalik akhirnya, kita menjadi Tuhan, Tuhan itu menjadi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan mengatakan sepahit apapun, segetir apapun, sesusah apapun kehidupan kita, datang kepada Tuhan. Justru banyak orang karena kesusahannya menjadi alasan utama untuk datang kepada Tuhan. Tetapi dasarnya adalah dia percaya. Karena seorang perempuan dari Siro-Fenisia itu mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Mesias, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia adalah orang yang dibenci orang Yahudi. Aku nggak harus seorang Batak menjadi Kristen. Sama kan kejadian di sini. Saya lihat wajah si ibu ini kan mirip orang Batak. Saya katakan mirip jadi, karena saya tahu akhirnya dia bukan orang Batak. Tahu ciri-ciri wajah orang Batak kan? Segi lima tak beraturan, ya kan? Kulihat begitu wajah si ibu ini. Lalu kusapa, mau lihat Inang? Apa Pak? Oh, saya pikir ibu orang Batak. Enggak, saya agamanya di sini. Seolah-olah ketika menjadi suku A, saya harus agama ini. Ketika saya Batak, biar lengkap, ya kan? Saya juga harus Kristen. Bisa makan B1, B2, B3, ya kan? B12 komplek, ya kan? Biar enak. Banyak yang halalnya. Daripada yang lain banyak yang kurang halal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti itu ternyata. Jadi orang yang kita anggap dia sebagai seorang yang ini malas sekali ini. Ini susah ini. Gak pernah kulihat ini. Lalu kita mengucilkan dia. Lalu kita klaim kita menjadi Allah bagi dia. Enggak, itu gak selamat itu. Itu gak akan selamat dunia akhirat. Ya. Lalu kita lihat orang-orang yang ada di mengemis di jalan di lampu merah, orang-orang yang menjadi gelandangan yang tidurnya mungkin di kolong jembatan, kecuali kolong jembatan Rawa Makmur karena bahaya, kadang banjir, ya kan? Lalu kita nggak peduli dengan itu, sepele dengan itu. Lalu kita mau menang sendiri dan biarlah aku selamat dewe gitu. Yang lain ogahlah mikirin. Ngapain aku pikirin dia? Diriku kesuyu mikirin. Apa alasannya si perempuan itu? Apa yang dia mintakan? Apa doanya kepada Yesus? Dia memohon agar kiranya anaknya itu disembuhkan dari setan yang masuk ke dalam tubuhnya anaknya itu. Anaknya kerasukan setan. Lalu ketika kita mendengar bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu, lalu kita membandingkan bahwasanya ketika kuasanya itu tidak ada pada kita, dan merasakan bahwasanya Tuhan membatasi kuasanya kepada saya, lalu kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, iman itu harus bisa menerima realita. Orang yang percaya itu harus bisa menerima keadaannya. Berkacalah, engkau melihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Ini wajahku yang sudah diberkati Tuhan. Ini yang diciptakan Tuhan. Inilah, bagi perempuan dia sangat cantik, bagi laki-laki dia sangat luar biasa.
Harus seperti itu. Harus bisa menerima keadaan. Jangan anggap segala sesuatunya seolah-olah Tuhan tidak memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan fokus dulu kepada penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus. Sebab ingatlah bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat disembuhkan, diselamatkan kalau tidak dengan iman. Ya. Kalau tidak dengan iman, walaupun bangsa yang lain mereka, bangsa yang dianggap hina itu, mereka datang dengan iman percayanya kepada Yesus, sungguh-sungguh karena dia percaya maka dia datang. Ada di sini yang datang karena tidak percaya? Mudah-mudahan tidak ada. Karena biasanya orang yang tidak percaya tidak akan datang. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah ketika Yesus kembali berangkat, dia meninggalkan daerah Tirus itu, ya, dia melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di dekat Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Seorang yang tuli dan gagap memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Apa yang dilakukan Yesus? Kembali lagi, Yesus meludah ke tanah. Biasanya pengertian meludah ini mungkin beda budaya. Tapi yang pasti secara umum dunia ini, ketika meludah itu menunjukkan kejijikan, ketidakkesukaan. Tapi Yesus melakukannya. Lalu dia diludahkan ke tanah itu, dia ambil. Lalu dia buat ke telinga orang itu yang tuli. Apa yang ditunjukkan Yesus? Tanah adalah simbol dan ludah itu juga simbol. Tadi kalau anak dan anjing, sekarang adalah tanah dan juga ludah. Tanah itu adalah kita, dan ludah itu adalah dosa kejijikan. Ya. Itulah kita. Tanah itu adalah kita yang Tuhan hidupkan oleh karena Tuhan dengan kemahakuasaannya kita menjadi hidup. Dan dengan kemahakuasaan Allah, ludahnya pun bisa menjadi berkat. Apa maknanya Bapak Ibu? Kita sembuh pun, kita hidup kembali pun, setelah kita mati karena dosa, Yesus harus menjadi tanah. Yesus harus masuk ke dalam kedosaan. Dia harus masuk ke dalam manusia yang sesungguhnya manusia, sebagaimana ciptaannya. Dia harus menunjukkan bahwa kita manusia adalah dari tanah dan kita berasal hidup dari Allah. Kuasanya sendiri yang melepaskan, kuasanya sendiri yang membuat kesembuhan, kuasanya yang memberikan kehidupan. Yesus membuat yang tuli menjadi mendengar dan yang gagap menjadi berbicara. Dia mengatakan Efata, terbukalah. Ya, terbukalah. Telinga orang yang tertutup yang tuli itu menjadi mendengar. Mulut orang yang mungu tadi menjadi berbicara dengan sangat baik.
Itu semua dari kuasa Allah sendiri. Tetapi Tuhan menunjukkan jati diri orang itu sebagaimana adanya. Kita adalah tanah, kita adalah hina. Kalau kita tahu bahwa kita adalah tanah dan kita adalah hina karena dosa, datanglah kepada Yesus. Maka Yesus akan membuat semuanya menjadi baik. Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Apapun kekurangan kita, apapun sakit penyakit kita, bukan berarti ciptaan Tuhan itu rusak. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Jadi ketika sakit, itu baik bagi kita, agar kita tahu juga bahwa tubuh kita ini lemah, bahwa tubuh kita ini tidak akan selama-lamanya, ini sementara. Lalu agar kita untuk selama-lamanya, datanglah kepada Tuhan. Ya, ketika kita menderita, terimalah. Itulah realita kehidupan kita. Nikmatilah itu, datanglah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwasanya di dunia ini memang penderitaan. Jangankan kita, Yesus sendiri harus menderita. Hanya demi keselamatan kita. Lalu ketika kita menderita, apakah itu menjadi selamat bagi kita? Tergantung kita. Kita mau pakai penderitaan itu sebagai cambukan, acuan, dan juga pijakan agar kita semakin naik. Jangan semakin jauh dari Allah, jangan semakin turun, jangan semakin pudar iman kita kepada Allah, tetapi semakin kuat. Sebab penderitaan kita pada situasi belajar, latihan untuk kekuatan iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu kisah seperti ini. Ada seorang tua yang membawa anaknya ke rumah sakit. Anaknya ini baru laka lantas. Dibawalah kiri-kiri ke ruang gawat darurat. Dokternya agak lama datang. Jadi bapak ini, orang tuanya ini sudah marah-marah. Tidak ada lagi orang benar di rumah sakit itu, dia lihat. Semuanya seperti malaikat pencabut nyawa. Bajunya putih kan? Saya melihat sudah seperti malaikat pencabut nyawa, seolah-olah tidak peduli. Dokternya pun lama datang. Pendek cerita, datanglah dokter ini. Lalu dia langsung masuk. Dia nggak pedulikan ungut-ungut atau sungut-sungut dari si bapak itu yang sembari juga marah-marah. Dia langsung tindak, dan tidak beberapa lama dia keluar. Lalu setelah keluar, dia langsung menemui keluarga. Dia katakan, anak Anda, puji Tuhan, diselamatkan. Anak Anda segera juga akan pulih. Nanti segala sesuatu yang harus Anda tanyakan atau yang mau Anda tanyakan, tanyakan saja kepada suster ini. Lalu si bapak itu pamitan, dokter itu pamitan, lalu dia pergi. Marah-marah lagi si bapak ini. Itu dokter bagaimana? Masa dia begitu sangat cuek kepada saya? Dia tidak peduli kepada saya. Masa saya harus tanya suster? Seharusnya dia yang menerangkan kepada saya sebagai dokter, kata bapaknya yang anaknya kecelakaan tadi. Lalu suster itu menerangkan, Pak, sebenarnya bapak bersyukur. Anakmu sudah dipastikan akan selamat. Anakmu akan sehat. Ya. Karena bapak itu
dokter itu sendiri, dia harus buru-buru. Kenapa dia agak lama juga datang ke sini? Karena dia harus ngurus anaknya yang tadi juga kecelakaan. Dan anaknya tidak selamat. Anaknya mati. Dan diceritakan bahwasanya kejadiannya adalah sama. Yang tabrakan adalah anak dokter itu dan anaknya si bapak yang dirawat di rumah sakit dan selamat. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah contoh bagaimana kehidupan kita. Terkadang kita susah bersyukur atas segala keadaan. Seolah-olah keadaan kita paling jelek, paling tidak baik, yang paling hancur. Seolah-olah keadaan kita yang paling di bawah. Tapi kita tidak mau bersyukur untuk itu. Padahal keadaan kita baik-baik saja. Sebab ketika kita mengakui bahwa Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, seperti apa yang Dia firmankan, maka Yesus akan menjadikan